kita, Betul. busana nasional gitu ya. Oke, Prilly, melihat sekarang, Prilly bisa lihat lah, Prilly udah sering ada di OTT. Satu hal yang Prilly lihat dari adanya market atau kesempatan wadah gitu ya, platform gitu yang memungkinkan untuk film Indonesia bisa reach audience yang lebih luas lagi seperti apa yang disampaikan Caca, Bu Cut, dan Shenina gitu kan. Dengan adanya OTT juga kan secara tidak langsung kita punya kesempatan untuk showcase Dan lebih film mudah Indonesia juga. gitu ke penonton di luar gitu. Bagaimana Prilly melihat momentum itu yang sekarang ada? Yang pasti senang banget OTT bisa banyak masuk ke Indonesia dan akhirnya bisa membawa film Indonesia tuh ke internasional gitu. Selain bisa bawa ke internasional juga, menurut aku OTT atau media baru ini jadi solusi kita waktu kemarin kita kesusahan pandemi kan. Kita nggak tahu kita mau menayangkan karya kita di mana, mau menayangkan di bioskop tutup, tapi akhirnya muncul OTT yang akhirnya bisa membuka kesempatan bukannya cuma sekedar menayangkan di negara kita aja, tapi juga di luar gitu. Yeah. Dan dengan adanya film kita yang ditonton sama orang luar, menurut aku kita bukannya cuma memperkenalkan yang bikin film atau aktornya aja, tapi kita juga memperkenalkan identitas kita. Kita juga bisa memperkenalkan pariwisata, fashion kita gitu. Bahkan hal sekecil kayak angkringan. Kan kita kalau nonton drama gitu, drama dari luar negeri, terus adegan-adegan kecil kayak makan di pinggir jalan, kita jadinya kalau kita ke negara itu, kita bisa nyobain makanan itu. Begitupun juga film-film dan seri-series kita. Karena ada adegan-adegan yang mungkin dianggapnya gak begitu penting, tapi begitu itu tayang di luar negeri, itu kan jadi sesuatu hal yang gak relate sama mereka, dan akhirnya mereka menjadikan itu, oh kalau di Indonesia makannya tuh di angkringan ya. Ketoprak, sate. Itu ya makanan Indonesia. Jadi bukannya cuma rendang aja nih yang dikenal, tapi juga makanan-makanan pinggir jalan yang dikenalin di series. Dengan begitu, kalau boleh aku tarik kesimpulannya, kita bisa bilang bahwa film, khususnya film Indonesia, menjadi salah satu alat diplomasi yang sangat efektif untuk memperkenalkan berbagai macam hal. Betul. Baik budaya, kultur dan lain-lain, makanan, tradisi dan segala macam. Dan di OTT kan juga nggak ada batasan kan, nggak ada batasan-batasan tertentu adegan atau apa. Jadi ya lebih leluasa lagi kita untuk memperkenalkan hal-hal itu. Oke, meraih People Choice di Web TV Asia, di Korea Selatan ya, di Seoul. Penghargaan internasional. Apa dampaknya buat seorang Prilly Latuconsina? Berdampak nggak sebenarnya di Indonesia? Sebenarnya kalau award tuh aku ngelihatnya bukan menjadi sesuatu hal yang akan memberikan dampak yang gimana tiba-tiba karir aku jadi gimana, enggak juga. Cuma aku melihatnya itu menjadi motivasi aku bahwa aku tahu ada orang yang melihat aku sebagai orang Indonesia di luar negeri dan aku bisa merepresentasi budaya Indonesia gitu. Karena aku kesana juga sebagai orang Indonesia dan merepresentasi budaya Indonesia di Korea. Dan dengan aku dipilih sama orang-orang di sana yang hadir ke acara itu, terus mereka melihat aku dan mau memilih aku, berarti kan mereka bukan cuma memilih aku aja tapi juga memilih Indonesia. Jadi sebenarnya dampaknya aku senang aku bisa merepresent negara aku sih. Tapi untuk karir aku, ya kalau misalnya penghargaan tersebut tidak dibarengi dengan kerja keras dan karya yang harus terus ada, ya pasti nggak berdampak apa-apa. Jadi ya awards itu atau penghargaan menurut aku adalah motivasi untuk terus berkarya gitu. Oke. Di zaman sekarang di era sosial media, kita tahu bahwa kadang-kadang yang namanya prestasi atau bahkan di media, prestasi bukan bahan yang terlalu seksi untuk dibicarakan, gitu ya. Dua duta yang ada di kanan dan kiri saya ini sudah meraih Best Actress di Sitges lewat film Marlina. Dan yang di sebelah sini, Best Actress di Brussels International Independent Festival untuk perannya di film Atira. Dua-duanya udah meraih penghargaan internasional.